Ada bisa. Elsa samain deh. Oke, sesuai dengan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman panitia BKPSDM Kabupaten Parigi Motong, juga ada teman-teman CIC dan evaluator angkatan 14 dan 15 yang sudah hadir dalam room, dan juga Bapak Ibu teman-teman peserta CPNS Kabupaten Parigi Motong angkatan 14 dan 15. Jadi pertama-tama kami mohon maaf ya untuk angkatan 15. Sebenarnya kan pada hari ini sebenarnya belum ada jadwal pembelajaran ya, tapi kami sudah meminta waktu Bapak Ibu untuk hadir dalam room pagi hari ini, yaitu karena kami berpikir supaya sekalian saja dengan angkatan 14 kami akan menyampaikan sosialisasi mengenai aplikasi ya yang akan nanti teman-teman gunakan pada saat pembelajaran e-learning ini. Itu ada aplikasi Kolabjar dan juga ada aplikasi Sinergi. Nah, kemudian untuk angkatan 14 jadi yang angkatan 14 itu kan sebenarnya hari ini sudah pembukaan ya. Jadi dia sesuai jadwal. Hari ini adalah hari pembukaan, kemudian ada materi overview yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang PKMF BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga ada materi ceramah kebijakan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi karena berhubung hari ini keduanya masih berada di luar kota, masih ada tugas yang harus diselesaikan, sehingga nanti akan disatukan dengan angkatan 15. Ya, jadi pembukaan nanti secara resminya itu pada tanggal 27 kan? Jadi khusus angkatan 14 dan 15 itu pembukaannya akan dilaksanakan sekaligus pada tanggal 27. Nah, jadi pada saat itulah nanti sekalian kedua materi itu akan disampaikan oleh Kepala Bidang PKMF dan juga Kabupaten PSDM Provinsi. Ya, nah, jadi
sekali lagi kami mohon maaf ya untuk angkatan 15. Nanti tinggal menyesuaikan saja waktunya. Kemudian juga ada permintaan dari Kaban BKPSD Kabupaten Parigi Motong. Hari ini akan bersama-sama menerima materi MTSL itu sekitar jam 1 siang ya. Jadi dimohon kerjasama dari teman-teman untuk bisa menyesuaikan. Karena materi ceramah ini memang selalu kita sebisa mungkin untuk menyesuaikan dengan jadwal mereka, dengan jam narasumber. Nanti kadang juga ada permintaan dari narasumber itu biasanya masuk malam. Jadi mohon juga teman-teman untuk bisa menyesuaikan waktunya. Paling tidak bisa segera menyesuaikan situasi dan kondisinya pada saat ada penyampaian dari teman-teman PIC dan evaluator dari masing-masing angkatan. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Emi. ya, selamat pagi Pak Acep. Jadi teman-teman Masih kurus tuh itu, sedikit sedikit. semua sudah aktif kameranya ya. Coba berikan contoh perilaku nilai berangkat pada kegiatan tahapan 1 khususnya nilai adaptif. Ya. Ini narasumber kita sudah hadir, Pak Acep. Kita menunggu dulu Pak Acep masih loading materinya ini. Tahapan 1. Iya. Kenapa? Jadi teman-teman sudah siap ya untuk angkatan 14 ini sudah siap nanti untuk pembelajaran via Zoom. Baik perangkatnya, baik posisinya berada di tempat jaringan yang bagus, ya. Jadi misalnya ada teman-teman yang tugasnya jauh di luar kota Parigi, agar segera mencari tempat yang sinyalnya bagus, ya. Karena nanti yang rugi teman-teman kalau terlewatkan materi tidak mengikut sinyal ya, materi tetap jalan terus. Oke, Pak Cep, gimana? Sudah siap? Iya Bu Emi. Oke, baik. Jadi teman-teman, pagi hari ini kemarin kan kita sudah sosialisasi mengenai apa? Pembelajaran mandiri dan PKPBT. Ya, jadi hari ini kita Pak Acep akan sosialisasi lagi mengenai aplikasi yang akan digunakan Bapak Ibu nanti teman-teman pada saat selama pembelajaran learning ya Pak Acep ya. Iya. Jadi ada aplikasi yang akan digunakan yaitu aplikasi belajar dikembangkan oleh lembaga administrasi negara dan juga ada aplikasi sinergi. Aplikasi sinergi inilah yang dikembangkan oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah sebagai aplikasi yang akan membackup nanti aplikasi Kolabjar apabila di pertengahan perjalanan pembelajaran itu terjadi maintenance karena ini aplikasi Kolabjar biasa sering terjadi maintenance ya karena ini aplikasi digunakan oleh seluruh satu Indonesia. Jadi seluruh kabupaten, kota, provinsi semua menggunakan Kolabjar untuk pelatihan Latsar CPNS. Sehingga memang sering terjadi maintenance. Sehingga kami disarankan oleh lembaga administrasi negara untuk menyiapkan aplikasi yang dikembangkan oleh BPSDM sendiri sebagai backup. Jadi teman-teman nanti akan menggunakan aplikasi itu. Untuk itu perlu kami menyampaikan sebelum materi pembelajaran dimulai, kami akan menyampaikan tentang aplikasi ini. Oke, baik Pak Acep, agar tidak berlama-lama, karena waktu kita juga sempit, karena mereka jam 1 akan masuk materi MTSL Pak Acep. Oh baik. Ya, sekiranya kita bisa menyesuaikan waktu. Oke, baik, silakan Pak Acep. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sejahtera selalu bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat, administrator dan pengawas lingkup BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Saya lihat tadi ada Ibu Yuli ya, Ibu Yuli dan rekan-rekan evaluator atau PIC yang bertugas di
khususnya di angkatan 14 dan 15 di Kabupaten Parigi Mutong, ya, Pak Ahmad, Pak Indro, Bu, ada beberapa orang saya lihat ini, dan rekan saya, Ibu Koordinator, Ibu Emi, eh, yang selalu siap sedia mengurusi lalu lintasnya Latsar di provinsi. Dan teman-teman peserta Latsar angkatan 14 dan 15 lingkup Kabupaten Parigi Motong. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya teman-teman semuanya bertemu kembali di Hamin 1 sebelum pelaksanaan eh, pembelajaran tahapan kedua yang saya sampaikan sebelumnya atau pembelajaran kolaboratif tatap muka secara virtual ya. Setelah kemarin kalian sudah melaksanakan pembelajaran mandiri ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan ya di pembelajaran mandirinya ya teman-teman semua. Dan pelaksanaan PKTBT mungkin sudah mulai berjalan dan bahkan mungkin sudah ada ya sebagian dari teman-teman yang menyelesaikan PKTBT. Teman-teman sekalian, kita masuk pada tahapan yang namanya tahapan kedua dari pelatihan dasar ini, yaitu pembelajaran kolaboratif ya, pembelajaran kolaboratif atau tatap muka secara virtual. Jadi nanti teman-teman besok ya, besok itu sudah belajar bersama masing-masing pengampu materi. Ini angkatan 14 dulu berarti Bu Emi ya? Angkatan 14. Dan Ya, untuk seterusnya ya. angkatan 14 sudah mulai hari ini pembelajaran Zoom-nya Pak Asep. Oh hari ini? Oh hari Iya, ini berarti ya. Mulai hari ini angkatan 14 dan angkatan 15 mungkin besok hari. Nah kalian sudah dibagi tanggal 27, angkatan 15 tanggal tanggal 27. ya, yang sudah sekalian dengan Oh, pembukaan itu Pak Asep. oh, baik. Ya, nanti teman-teman menyesuaikan karena para PIC ya di masing-masing angkatan ini setelah Di sini kasih keluar. Kemana? ya silakan di mute Ibu siapa Ibu Rahmida ini. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian sudah dibagi ke dalam masing-masing kelompok ya. Ke dalam masing-masing kelompok ada 4 kelompok ya di tiap angkatan dan masing-masing pengampu materinya telah disusun atau dikonfigurasi oleh teman-teman PIC kita ya yang bertanggung jawab untuk mengelola kolabjar dan sinergi ini. Nah, tujuan kami ini bahwa teman-teman ini adalah aplikasi yang memang harus eh, kami sampaikan dan digunakan pada saat pembelajaran kolaboratif ya. Sesuai regulasi, sesuai keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara menggunakan Learning Management System yang dikelola langsung oleh Lembaga Administrasi Negara. Apa itu? Yaitu Kolabjar. Kalau kemarin teman-teman belajar menggunakan Slajar ASN Pintar ya, itu untuk pembelajaran mandiri kurang lebih 9 hari. Nah, sekarang di 22 hari ini ya, di 22 hari ini ada pembagian secara sinkronus dan asinkronus ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, sinkronus ini tatap muka secara virtual, kalau asinkronus mandiri. Walaupun nantinya biasanya sesuai jadwal kan sudah dibagikan ke teman-teman, walaupun asinkronus tercatat di jadwal pelatihan, biasanya teman-teman PIC dan evaluator biasanya ya sesuai kesepakatan biasanya memfasilitasi teman-teman dalam Zoom karena itu biasanya ada diskusi kelompok ya. Jadi sebelum paparan hasil diskusi kelompok kalian biasanya kalau sesuai kesepakatan pembicaraan dibukakan Zoom ya teman-teman PIC atau evaluator membukakan Zoom untuk teman-teman untuk melakukan diskusi kelompok sebelum melakukan paparan di sesi berikutnya seperti itu. Nah, itu gambarannya. Nah, ini saya rasa teman-teman dari PIC ya sudah melakukan konfigurasi ke angkatan 14 ya dan 15 untuk Ya, penggunaan izin kolabjarnya. Pak Acep, Ya, ini tadi saya melihat di Kolabjar kayaknya baru angkatan 14 yang terotorisasi di Kolabjar ini Pak Acep. Untuk oh angkatan 15 begitu ya. masih dikoordinasikan di LAN. Iya, nanti eh, Mas Abdi Sleng nanti ada teman kita di bidang ini. Nanti saya coba komunikasikan biar di follow up ke Ada LAN. Nanti saya bantu Mas, juga. Mas Smart Bangkom. Iya, dari Smart Balcom ini diotorisasi ke Pak Abdi. Pak Abdi, rupanya Parigi angkatan 15. Tuh.
Iya, angkatan 15 belum terotorisasi di Smart di anu ya, Kolabjar ya. Yang Parigi. Baru 14. Oh, belum. Baru Datanya. angkatan 14 yang ada ini. Bentar, teman-teman. Pendidikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin ibu Bentar, teman-teman, ini lagu Indonesia Raya ini bentar. Bangunlah jiwa, bangunlah. Indonesia, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, yang kecil. Hiduplah Indonesia Raya. Iya, baik. Terima kasih banyak teman-teman sudah menunjukkan sikap ya, semangat bela negara, nasionalisme ini teman-teman ikut berdiri ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Ibu Yulvia juga saya lihat dan Pak Kabit ya kalau tidak salah di belakang ini ikut berdiri juga untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya. Seperti itu di BPSDM ya. Jadi memang dengar lagu Indonesia Raya biasanya hari apa itu ada pembacaan Pancaprasetya, kemudian ada pembacaan Pancasila dan seterusnya. Baik, teman-teman kita lanjut. Saya sudah konfirmasi ke Mas Abdi rekan saya yang memang mengurusi penginputan data peserta ya. Data peserta diupload dulu ke Smart Bankom. Kemudian ini akan terverifikasi dan terotorisasi langsung connect di Kolabjar. Nama-nama kalian langsung connect di Kolabjar. Nah, rupanya ini Mas Abdi masih sementara untuk angkatan 15 katanya Bu Em. Ya, berarti baru angkatan 14. Ya, mudah-mudahan secepatnya ini bisa terproses karena teman-teman juga sudah melakukan pembelajaran virtual ya, Zoom. Oke, teman-teman mohon izin saya langsung saja share screen ya. Teman-teman. Angkatan 14 golongan 3 kabupaten. Nah, ini salah tulis ini bukan Parigi, Perigi. Tapi enggak apa-apa ya. Sekali-sekali jadi orang Batak kayaknya Pak Abdi ini. Sudah bukan Parigi ini, Perigi. Enggak apa-apa. 14. Nah, ini tampilan dari teman-teman semua ya. Ini tampilan dari PIC ya. PIC melakukan
konfigurasi pada akun Kolabjar tampilannya seperti ini ya. Nah, ini sudah terlihat ini. Kita lihat ya teman-teman pelaksanaannya ya. Ini eh, total quiz dan total video dan virtual conference. Nah, ini sesuai skenario dari pengampu materi. Nah, ini sudah diatur ya. Sapa 14 Bu Emi. Pak, ya isinya Pak Indro Oh, Pak Indro. Nah, Pak Indro dengan dengan Ibu Dewi. Ibu Dewi. Nah, ini Pak Indro ini ya PIC senior juga di BPSDM. Jadi kalau urusan melakukan konfigurasi di aplikasi ini sudah terbiasa Pak Indro ya. Dan Ibu Dewi. Dewi juga senior. Nanti teman-teman juga akan bertemu ya langsung dengan mereka pada saat klasikal ya. Nah, ini teman-teman tampilan eh, di apa namanya? Di akun dari PIC ya. PIC dan evaluator. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ini sudah terbagi ya, teman-teman sudah terbagi harinya. Pembelajaran agenda 1 itu ada 3 hari ya. Di dalam 3 hari ini ya, mulai hari ini ada dinamika kelompok. Kemudian berikutnya ini ada tugas, tugas-tugas dan teman-teman tugasnya terbagi 2, tugas kelompok dan tugas individu. Kalau tugas kelompok ini biasanya masing-masing pengampu materi itu sudah membagi kelompok kecil. Biasanya kalau 10 orang, mereka akan bagi jadi 5-5 orang. Jadi yang mengupload nantinya itu bisa ketua kelompoknya, ya. Ketua kelompoknya yang mengupload. Seperti itu. Eh, Tergantung dari skenario WI. Nanti juga akan diingatkan kok untuk teman-teman, selalu akan diingatkan oleh teman-teman evaluator dan PIC yang bertugas di masing-masing angkatan. Ini untuk tugas individu dan tugas kelompok. Nah, untuk materi, ini teman-teman bisa mengunduh materi ini ya. Bisa melihat materi ini. Skenario, materi video, RBP, MPRP, kemudian ada biodata dari pengampu materi, bahan tayang, ya. Jadi bisa nanti teman-teman melihat di Kolabjar ini. Ini tampilan dari PIC. Begitu seterusnya ya. Jadi sampai hari keempat ini untuk agenda 1. Nah, untuk agenda 2 ini ada 5 hari, kurang lebih 5 hari, kurang lebih 5 hari. Agenda 3 kurang lebih 3 hari dan pembelajaran agenda 4 itu masuk pada tahapan habituasi atau aktualisasi. Nanti teman-teman silakan melihat apa-apa yang sudah diberikan atau sudah dikonfigurasi oleh teman-teman PIC dan evaluator ya. Cara kerjanya hampir sama. Saya coba ini untuk agenda 4. Nah, di agenda 4 ini teman-teman, perhatian teman-teman, ini ada ujian evaluasi akademik. Nah, kalau di jadwal pembelajaran teman-teman yang sudah dibagikan, itu mungkin tidak ketemu ya Bu Emi ya, jadwal untuk evaluasi akademiknya. Tapi patokan kita, teman-teman tidak perlu ini dijadikan persoalan. Patokan teman-teman adalah di Kolabjar, ya. Patokan teman-teman di Kolabjar. Dan teman-teman loginnya sudah tahu kan? Login untuk masuk ke dalam Kolabjar ya. Menggunakan, sebentar. Belum. Ya, saya hampir lupa lagi NIP atau NIK. Jadi masuknya ya loginnya kita menggunakan NIP dan NIP. Ya, passwordnya NIP, username-nya NIP. Nah, teman-teman nanti bisa akses ya, masing-masing bisa akses. Nah, saya jelaskan dulu. Nah, ini untuk di tahapan di agenda 4 ini ada evaluasi akademik. Jadi kita menyesuaikan di tanggal evaluasi akademik yang tertera pada aplikasi Kolabjar. Ya. Ini misalnya angkatan 14 ini di tanggal 16 September. Ini silakan diklik evaluasi akademiknya dan itu akan berjalan waktunya ya. Kalau tidak salah itu studi kasus. Mandiri kegiatan dia. Ya, di mute dulu. Jadi ini mungkin ya Nasra Indah mau bertanya atau Oke. Nah, ini untuk langsung saja ke evaluasi akademik. Ini studi kasus 4 soal ya, 4 soal. Jadi nanti teman-teman mengerjakan langsung pada aplikasi Kolabjar tersebut. Ya, langsung mengerjakan pada aplikasi Kolabjar dengan waktu disediakan. Mohon maaf 135 menit waktunya berjalan ya.
Dan teman-teman, saran saya, kalau ketika misalnya teman-teman baru mau buka evaluasi akademik ini, baru mau buka, kemudian langsung tersubmit, ya, langsung tersubmit. Jadi segera menghubungi PIC-nya masing-masing untuk direset. Jadi PIC punya domain, punya kewenangan untuk mereset hasil evaluasi akademik teman-teman. Ya, misalnya sudah tersubmit, belum selesai Pak Acep, saya punya sudah tersubmit. Segera menghubungi eh, teman-teman PIC untuk melakukan reset pada evaluasi akademik masing-masing akun teman-teman. Seperti itu. Ya, nanti untuk batasnya, nanti kami sampaikan ke PIC sebentar. Nanti diinformasikan ya, batas pengulangannya berapa kali. Ya, tapi sejauh ini ya, saya melihat teman-teman Lasar ini jarang sekali mengulang sampai beberapa kali. Paling satu dua kali saja. Setelah itu nilainya semua 100 dan rata-rata ya 100 saya lihat nilainya. Ada angkatan saya, angkatan satu di Latsar Provinsi, saya juga yang tangani. Untuk dokter-dokter, saya lihat nilainya semua 100. Hampir dipastikan tidak ada yang mengulang. Tidak ada yang melakukan satu orang saja. Ya. WA saya, Pak Acep, boleh saya direset setelah itu. Sekali saya reset, akhirnya tidak mengulang lagi. Itu untuk evaluasi akademik. Jadi patokannya di eh, tanggal yang tertera pada aplikasi Kolabjar. Nah, ini terus-terusnya ya. Ini saya coba masuk menggunakan akun peserta ya. Nah, coba kita lihat dulu jaringan. Nah, ini daftar pengampu materi ya. Saya sampaikan teman-teman, masing-masing agenda sudah dibagi nama pengampu materinya. Saya rasa jadwalnya sudah teman-teman terima semua ya. Untuk jadwal apa namanya pembagian pengampu materinya ya. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan seterusnya ya. Nah, inilah mereka 4 orang ini WI-nya 4 orang hanya terputar-putar di mereka saja ya. Terputar-putar di mereka untuk agenda satu 2 dan 3 dan 4 termasuk coach. Nah, coach juga kalau tidak salah sudah terbagi ya. Bu Emi ya, teman-teman untuk kelompok satu coachnya itu Ibu Aspina. Kelompok 2 ada Pak Wahab, kelompok 3 ada Ibu Yuli, kelompok 4 ada Pak Ahmad Yamin. Teman-teman, ini untuk kelompoknya teman-teman. Ya, kelompok satu ya, kalau mau di capture terserah teman-teman silakan. Tapi nanti teman-teman akan ketahui juga untuk kelompoknya sudah terbagi dalam aplikasi Kolabjar. Ini yang bagi siapa? Yang bagi adalah teman-teman dari PIC. Ya, kelompok satu ada Andini Eka, kemudian ada Anissa Talia, kemudian ada Estefani, ada Citra, ada Harlia, ada Esa, ada Hidayat, ada Nadila, Nyoman, Novan Sopyan, Kori Konita. Itu untuk kelompok satu. Jadi kelompok ini tidak akan berubah sampai teman-teman melakukan seminar, rancangan aktualisasi dan aktualisasi. Ya, termasuk coachnya juga tidak akan berubah kecuali ada hal-hal yang memang eh, terkait dengan kebijakan dari pimpinan seperti itu. Nah, dan itu juga nanti akan diinformasikan oleh teman-teman PIC dan evaluator yang bertugas bila ada hal-hal yang memang belum sempat tersampaikan di sosialisasi pada hari ini. Nah, ini kelompok satu. Kelompok dua, teman-teman silakan melihat ini. Kelompok dua ada Andi Wardana, ada Apriandi, ada Berno, ada Krisan Stefano, ada Dr. Antonius, ya, ada Fabianus, ada Jeremy Jorgi, ada Muhammad Ariandi, Nadia Venda, Nilu Nila Safitri, Rafika Asmawati. Ini dokter di kelompok ini satu ya. Satu orang. Oke, ini kelompok dua teman-teman ya. Kelompok satu ada dokter enggak? Oh, ada dokter. Oke. Nah, kelompok tiga, ini teman-teman kelompok tiga. Ada Agung Alfianto, ada Bit. Ini apa Bit ya? Bit Faizah. Bit, oh namanya mungkin Bit. Bit Faizah Nawai, Dokter Ade Fristila, Dokter Fitriani, Fatmawati,
Desmonika, Igede, Nurfiana, Rizkita, ada Yesi, ada Zafira, ada Sukmayanti. Sukmayanti, Zafira ini kelahiran 2003 ya. Ya, beda setahun sama Ibu Dewi nih, sama evaluatornya ini. Ibu Dewi 2000 dia. Nah, ini kelompok 4. Kelompok 4 ada Ahmad, ada Amirul, Atika, Dr. Dwi, Dr. Imelda, Nyoman, Dwi Mulyani, Fitri, Azwar Talib, apa ya? Sahaharina, Yunita. Nah, ini kalau saya lihat ini teman-teman kelahirannya beda-beda 2 tahun juga. Pak Indro ini kelahiran berapa Pak Indro? Pak Indro juga di atas 90-an. Nanti teman-teman langsung ketemu dengan Pak Indro ya. Siap, Pak. Baik. Oke. Saya bisa pinjam akunnya teman-teman peserta 1 orang di angkatan 14 saja. Karena mereka yang sudah terkonfigurasi. Siapa tadi ya? 14 coba saya lihat. Saya lihat dari sini. Ayo, siapa yang bersedia? Siap saya, Pak. Esa Kurniawan. Oke, kita buka dulu sebentar. Bentar ya. NIP-nya berapa, Bu? Mbak Esa? 1999, Berapa? 19? 99, Bentar, saya lagi ribut di sini. Besarkan suaranya 19. 1999, Oke. 0911, 0911 2025 2025 06 1006. 1001. Gini ya? 006, Pak. 1006. Iya. Saya sebutkan kembali 1990. Bentar, 1999 0911 2025 06 1006. Coba kita login ya, setelah masukkan NIP. Nah, oke. Setelah masukkan NIP sebagai username dan password, kemudian teman-teman bisa login. Tampilan di beranda teman-teman akan tampil seperti ini. Ya, akan tampil seperti ini. Ini data dari atau profil dari Pak Esa Kurniawan. Coba kita klik-klik saja, tampilkan profil. Ya, oke. Setelah waktu kita, oke, terdapat sejak 8 Agustus. Yuk. Nah, di tampilan ini ya, di tampilan ini teman-teman di sini ada profil, kemudian ada detail. Kemudian ada lihat lebih banyak. Nah, coba kita klik detail. Oke. Setelah tampil seperti ini teman-teman mungkin bisa bisa buka-buka ya. Bisa sekalian lihat teman-teman yang angkatan 14. Jadi angkatan 15 ini belum bisa seperti ini ya. Karena akun kalian belum terotorisasi melalui Smart Bangkong. Jadi nanti saya sudah sampaikan ke rekan saya, Mas Abdi, nanti beliau segera mungkin untuk memasukkan data teman-teman agar data-data dari angkatan 15 ini bisa terverifikasi dan terotorisasi di Pelajar. Nah, setelah itu teman-teman coba klik detail. Nah, di detail teman-teman akan tampil seperti ini. Jadi apa yang sudah dilakukan atau apa yang telah dikonfigurasi oleh teman-teman PIC di akun PIC ya, itu akan tampil di akun teman-teman. Apa yang dimasukkan,
apa yang diinput oleh teman-teman PIC. Nah, ini teman-teman ada detail pelatihan, kemudian detail pengguna, ada angkatan, detail stakeholder pelatihan ya. Ini Pak siapa? Esa ya. Untuk agenda 1 bersama Ibu Aspina ya, tutor agenda 1-nya ya. Siap. Untuk tutor agenda 2-nya bersama Ibu Yuli ya. Jadi agenda 1 itu apa? Agenda 1 itu teman-teman belajar mengenai sikap perilaku bela negara ya. Ada 3, ada 3 mata pelatihan di dalamnya. Yang pertama wawasan kebangsaan ya. Kemudian ada analisis isu kontemporer. Kemudian yang ketiga ada kesiapsiagaan bela negara. Jadi teman-teman ya, teman-teman di agenda 1 akan mempelajari atau bukan lagi mempelajari ya, sudah dipelajari sebelumnya di pembelajaran mandiri, tapi tinggal dilakukan pendalaman yang saya sampaikan di awal. Teman-teman akan diberikan pendalaman lagi, penguatan lagi, tidak ada lagi Widya Suara itu mengajar ya, pengampu materi itu mengajar, misalnya wawasan kebangsaan adalah, kesiapsiagaan adalah, tidak seperti itu. Jadi teman-teman akan dikonfirmasi ya. Dikonfirmasi. Coba Pak Esa, apa yang Pak Esa dapatkan pada saat belajar mandiri pada agenda 1? Misalnya apa sih analisis isu kontemporer? Coba Pak Esa jelaskan. Makanya saya sampaikan di awal waktu kita sosialisasi belajar mandiri, teman-teman tidak hanya sekedar mengejar trofi, mengejar penilaian sikap perilaku ya. Trofi kan dikonversi nilainya menjadi sikap perilaku teman-teman, tapi bagaimana kemudian teman-teman bisa memahami atau bisa iya, memaknai isi substansi dari tiap-tiap mata pelatihan yang ada dalam agenda tersebut. Karena ini yang saya katakan di awal. Ini sudah. Jadi ketika Zoom, teman-teman akan dikonfirmasi nih masing-masing agenda pengampu materinya. Pak Esa, coba jelaskan agenda 2. Apa yang Pak Esa ketahui tentang berakhlak? Parigi Motong. Apa yang Pak Esa dapatkan tentang berakhlak? Coba jelaskan salah satu mata pelatihan yang Pak Esa pahami. Tolak loyal itu bagaimana? Dan seterusnya. Mungkin mereka akan tanyakan dikaitkan dengan tugas kalian, coba loyal itu bagaimana? Kolaboratif itu bagaimana? Nah, seperti itu untuk agenda pendalaman agenda yang ada pada tahapan pembelajaran kolaboratif saat ini. Berarti sudah Iya, Bu Lina. Bu Lina. ya, Ibu Lina tolong suaranya Oh, dikontrol. iya. 15, Parigi Motong. 15. Iya, XP. Ini baru angkatan 14 yang ada. Nah, oke, kita lanjut. Ini pembagian masing. Sebentar, teman-teman. Buat teman-teman yang buka tolong isi channel. Gimana Pak Indro? Ya, tunggu saya cek dulu. Iya. Angkatan yang Nah, menginfokan teman-teman yang terbuka yang klik. Silakan saja. Gimana Pak Indro? Mohon maaf kurang bagus sinyal saya, Pak. Pak Indro di ruangan? Ada di luar, Pak. Iya. Penting menang kemarin, Pak. Penting menang kemarin. Patian gol, nah. Iya. Baik. Kita lanjut. Jadi itu yang saya sampaikan ke teman-teman semua. Ya, masing-masing akun akan berbeda. Ya, tiap-tiap kelompoknya. Jadi pengampu agendanya, ya. Ada 4 orang yang telah dibagi. Ini detail stakeholder pelatihan. Nah, coachnya Pak Esa itu Ibu Aspina. Jadi ini nanti yang membimbing Pak Esa, ya. Yang membimbing Pak Esa dalam menyusun laporan rancangan aktualisasinya Ibu Aspina sampai selesai, sampai seminar akhir. Ya. Tapi jangan dulu langsung hubungi Bu Aspina, Bu, saya mau bimbingan, Bu. Ya belum belajar, ya. Jangan langsung begitu kalian ketahui nama coachnya, langsung telepon coachnya. Bu, saya mau bimbingan, Bu. Sudah jadi saya punya ini. Tidak seperti itu ya. Jadi step by step.
ya teman-teman belajar dulu, dilakukan pendalaman dulu, digali dulu kemampuan teman-teman, apa yang teman-teman sudah dapatkan pada saat pembelajaran mandiri, di cross check oleh masing-masing pengampu materi, ya. Itu mereka akan menggali kemampuan teman-teman. Bagaimana teman-teman memahami setiap substansi yang ada dalam mata pelatihan tersebut. Oke, kita lanjut. Ini jelas ya, saya rasa ini jelas ya, detail pelatihan ini. Silakan nanti masing-masing teman-teman menyesuaikan. Nah, ini ada tiga teman-teman. Ada tiga. Yang pertama, ya kita berjalan cepat ya. Ini ada tiga, ada absensi harian, ada kelas pelatihan online, dan aktualisasi. Nah, kita ke absensi harian peserta dulu. Kita klik, kalau untuk mengabsen ya, untuk mengabsen kita klik absensi harian peserta. Nah, di sini teman-teman ya, teman-teman sudah bisa mulai absen untuk angkatan 14 ya. Ini catat terlihat daftar absensi, Anda belum pernah melakukan absensi. Di sini klik di sini untuk mencatat absensi pagi. Nah, di sini teman-teman ada ketentuannya, harap melakukan absensi pada masa e-learning, baik asinkronus maupun sinkronus. Ya, sesuai arahan, sesuai atau perintah dari Kolabjar ya, karena aplikasi ini dikelola langsung oleh Lembaga Administrasi Negara. Jadi, teman-teman harap melakukan absensi pada masa e-learning. Masa e-learning kapan? Ya, mulai dari hari ini. Ini sudah masuk e-learning untuk angkatan 14 ya, pembelajaran kolaboratif. Nah, ini baik asinkronus maupun sinkronus. Jadi di jadwal nanti teman-teman silakan lihat. Sinkronus di absen maupun asinkronus itu silakan diisi juga. Ya. Kalaupun tidak tatap muka secara virtual, tapi tetap diisi. Ya. Oke? Nah, kemudian poin kedua, absen pagi sebaiknya dilakukan pada pukul 7 sampai 9. Absen sore sebaiknya dilakukan pada pukul 3 sampai jam 4. Jadi diingat-ingat saja. Ya. Tapi nanti teman-teman ya, sebelum kita masuk saya sampaikan di awal, nanti ada aplikasi backupan yang telah dilakukan konfigurasi juga oleh teman-teman PIC, itu aplikasi Sinergi, aplikasi yang dikelola oleh kami ya sebagai lembaga terakreditasi di daerah. Itu aplikasi backupan Sinergi untuk membackup ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada aplikasi Kolabjar atau kendala-kendala yang dihadapi di Kolabjar, maka itu teman-teman bisa masuk dalam aplikasi Sinergi, khususnya absensi. Ya, khususnya absensi juga. Nah, kemudian poin keempat ini teman-teman, silakan reload halaman jika telah memasuki waktu absensi agar tombol absen aktif. Jadi teman-teman refresh, reload kembali perangkatnya. Ya, untuk tombol absensinya aktif. Poin kelima, ini absensinya telah tercatat di panel daftar absensi sebelah kiri. Setelah klik tombol absensi, jika terjadi masalah silakan hubungi admin tepat pada hari tersebut. Jadi silakan nanti teman-teman hubungi PIC atau kami ya. Silakan. Tapi ini tidak perlu dijadikan kegelisahan atau kegalauan teman-teman. Ya, nanti ketika Pak kok begini, kok tiba-tiba absennya Pak tidak muncul dan lain sebagainya. Nah, karena begini teman-teman, Kolabjar ini kan terus dilakukan maintenance, terus dilakukan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan dari aplikasi ini. Karena yang mengakses ini bukan hanya kita saja, banyak ya. Satu Indonesia yang sedang melaksanakan pelatihan dasar mengakses aplikasi ini. Ya, bahkan aplikasi Swajar juga kemarin P3K punya juga itu terjadi kendala-kendala yang tidak kita inginkan. Tapi tetap kita maksimalkan, kita coba masuk ya. Tetap menggunakan Kolabjar. Ketika Kolabjar tidak berfungsi, maka kita masuk menggunakan Sinergi, aplikasi yang saya akan jelaskan setelah Kolabjar ini. Nah, ini absensi sore akan dibuka pada pukul 3. Ya. Coba kita klik dulu ya. Nah, ini pengaturannya 17. Coba saya bantu ya. Saya sudah melakukan. Tercatat. Ini yang kadang-kadang 928 WIB. 1028 WITA. Oke. Tercatat ya. Tercatat waktu kita ya. Tidak jadi masalah ya. 1028 yang diambil ya. 1028 WITA. Kita kan waktunya setengah. Ya. Jadi WIB jelas beda sejam dengan kita. Nah, kemudian ini lebih cepat sejam kalau waktu Indonesia Timur. Tidak ada yang tinggal di Papua ini kan? Zoom dari Papua ada? Ada ya? Oke.
Kemudian teman-teman, kita kita supaya cepat ya. Nah, setelah absensi harian peserta, ini ada kelas pelatihan online. Kita klik di kelas pelatihan online ya. Kita klik di kelas pelatihan online. Nah, akan tampil seperti ini teman-teman. Ini detail stakeholder pelatihan, dia tampilkan kembali. Kemudian ada 2 poin. Jadwal pelatihan di samping wajib Anda ikuti. Ya, kemudian penilaian akan selalu ada pada setiap materinya. Jadi setiap materi ini ada penilaian. Ada penilaian yang dilakukan masing-masing. Nah, ini untuk materi substansi lembaga ya, ceramah, review, dan muatan teknis substansi lembaga. Nah, pembelajaran agenda 1, coba kita lihat ya. Saya coba lihat. Dinamika kelompok. Nah, teman-teman bisa akses, bisa lihat sebelum pembelajaran dimulai, bisa klik kapan pelaksanaannya, nama materinya, deskripsi, tipe materinya seperti apa, virtual conference. Nah, ini sudah dilakukan konfigurasi oleh masing-masing PIC di angkatan 14 dan 15. Nah, masuk hari kedua, teman-teman, ini ada upload tugas individu dan upload tugas kelompok. Ya. Ada materi di dalamnya juga. Ada skenario pembelajarannya, ada materi videonya, RBPMP, biodatanya, bahan tayangnya, ya. Kemudian ini ada jamnya secara sinkronus. Kalau ini pilihannya asinkronus. Ini kenapa seperti ini ya? Memang sudah sudah dilakukan konfigurasi oleh masing-masing PIC. Coba kita lihat dulu upload tugas individu. Nah, kita klik itu, otomatis dia keterangannya adalah mohon maaf, pengampu materi belum mengupload tugas. Silakan hubungi pengampu materi Anda agar tugas segera diupload. Nah, mungkin bisa menghubungi PIC-nya mungkin ya. Nanti PIC-nya meneruskan ke masing-masing pengampu. Ya. Nah, ini harusnya teman-teman pengampu materi nanti ini sudah mengupload tugasnya di sini. Ya, ada deskripsi tugasnya seperti apa. Ya. Mereka akan masukkan ya, tipe tugasnya, ini tipe materinya adalah tugas, deskripsinya seperti apa. Apakah kalau tugas kelompok seperti apa nanti pengampu materi yang akan memasukkan jenis tugasnya. Ini upload tugas kelompok. Nah, ini juga sama ya. Kalau tugas individu berarti dikerjakan masing-masing peserta. Kalau tugas kelompok mungkin cukup ketua kelompok saja yang mengupload dalam kolom tersebut. Nah, ini ada skenario pembelajaran. Coba kita lihat. Nah, ini berarti harus diupload semua ya untuk skenario pembelajarannya, bahan tayangnya, dan seterusnya oleh masing-masing pengampu materi. Tapi nanti teman-teman kami juga tetap backup ya. Kalau belum tersedia di Colabjar, tetap juga kami backup masukkan di dalam aplikasi Sinergi. Teman-teman juga nanti bisa mengunduh dalam aplikasi Sinergi ya. Jadi tidak perlu lagi teman-teman, oh kenapa belum ada di sini Pak, di Sinergi ya. Silakan menyesuaikan saja. Kalau belum ada di sini, Sinergi dibuka, ada di Sinergi, silakan teman-teman download di Sinergi dan upload tugas dan lain sebagainya ya di Sinergi juga. Karena kami takutnya aplikasi Colabjar ketika servernya down dan lain sebagainya, maka aplikasi Colabjar ini tidak bisa di otak-atik atau digunakan. Maka kami membuat aplikasi backupan ya sudah lama ini Sinergi untuk digunakan berbagai jenis pelatihan yang ada di BPSDM seperti itu. Termasuk teman-teman Latsar juga. Nah, ini sudah dibuat ya, sudah didesain tadi saya sampaikan di awal untuk kelas pelatihan online, teman-teman. Hari pembelajaran agenda 1 ada 4 hari, ya, ada 4 hari. Kemudian pembelajaran agenda 2 ada 5 hari, ya. Pembelajaran agenda 3 ada 3 hari. Pembelajaran agenda 4 ini disesuaikan dengan jadwal. Nah, saya kembali mengingatkan ke teman-teman semuanya untuk melakukan evaluasi akademik sesuai tanggal yang ada di Colabjar. Ya, kalau toh nanti misal terjadi kendala di dalam Colabjar, nanti akan diinformasikan oleh teman-teman PIC dan evaluator yang bertugas, teman-teman bisa melakukan evaluasi akademik di Sinergi, aplikasi backupan. Tetap ada informasi-informasi nanti diupdate di grup WA. Kan sudah ada grup WA-nya kan? Ya, sudah ada semua ya? Ada, Pak. Nah, saya rasa teman-teman sering bisa melihat juga di grup WA penyampaian dari teman-teman yang bertugas. Seperti itu. Tapi untuk evaluasi akademik nanti dimaksimalkan di Colabjar juga ya.
silakan nanti dibuka. Kalau tidak ada kendala, silakan dikerjakan di situ. Tapi kalau ada kendala, Pak, tidak bisa terbuka evaluasi akademiknya, Pak Acep. Silakan nanti langsung masuk ke dalam aplikasi Sinergi. Nanti kami sudah akan melakukan komunikasi dengan teman-teman PIC dan evaluator untuk membuat evaluasi akademik di aplikasi Sinergi atau aplikasi backupan BPSDM. Nah, seperti itu. Ya, disesuaikan tanggalnya sesuai tanggal di Kolabjar untuk evaluasi akademiknya. Bentar. Oke. Nah, teman-teman, ketika teman-teman scroll ke bawah, ya, scroll ke bawah, ini ada evaluasi rancangan. Nah, ini ada beberapa item lagi di bawahnya ya. Tanggalnya kan disesuaikan. Ini ada evaluasi aktualisasi. Evaluasi aktualisasi ya, kalau dilihat. Oke. Ini hanya tampilannya seperti itu untuk menginformasikan ke teman-teman evaluasi aktualisasi. Kemudian benar sikap perilaku. Ini informasi ya. Ini hanya informasi saja dari jadwal kemudian disadur ke Kolabjar gitu. Nah, untuk di sini. Oke. Ini untuk kelas pelatihan online, teman-teman. Nah, item terakhir ini ada aktualisasi. Silakan teman-teman klik aktualisasi, maka akan tampil seperti ini. Ya, tampil seperti ini. Ini laporan rancangan aktualisasi. Nah, ini filenya file dalam bentuk file PDF ya. Ukuran file maksimal 10 MB. Nah, ketika teman-teman menyelesaikan nanti sudah dibimbing nih ya. Sudah dibimbing. Karena seminar rancangan itu nanti akan dilakukan pada saat pembelajaran kolaboratif ini. Nanti teman-teman belajar dulu agenda 1, agenda 2, agenda 3. Nah, masuk di agenda 4, teman-teman akan dilakukan bimbingan. Bimbingan rancangan aktualisasi. Kemudian teman-teman akan melakukan seminar rancangan. Ya, di 22 hari ini termasuk seminar rancangan. Jadi teman-teman ketika sudah saat sebelum melakukan seminar rancangan, nah, tentunya laporan rancangannya sudah jadi. Tidak usah khawatir, laporannya pasti akan jadi karena ada pembimbingnya, ada coachnya yang sudah dibagi. Kayak Pak Esa tadi, coachnya dengan siapa tadi Pak Esa? Ibu Aspina ya? Iya, Pak. Ibu Aspina. Ibu Aspina ya. Jangan sekarang Pak Esa langsung telepon Ibu Aspina. Bu Aspina, oh, coaching dulu saya Bu. Saya mau bikin laporan ya. Belum belajar, udah mau coaching. Oke? Nah, nanti teman-teman akan dibimbing oleh masing-masing coach yang bertugas, yang sudah dibagi. Nah, jadi sebelum evaluasi, sebelum apa namanya seminar, teman-teman mengupload laporannya ke dalam sini, ke kolom ini. Ya, ya. Saya rasa teman-teman kalau untuk menguploadnya sudah jelas ya. Tidak perlu lagi kita praktek ya. Ini untuk laporan rancangan aktualisasi. Silakan judulnya ditulis. Untuk judul rancangannya ditulis di sini, ya, diketik. Ya, kemudian diupload filenya. Upload file hanya dilakukan sekali. Harap berhati-hati untuk memasukkan file. Anda dapat berdiskusi dengan coach Anda. Nah, ini untuk ketentuan pengisian. Nah, lagi-lagi saya ingatkan ke teman-teman, lagi-lagi saya sampaikan ke teman-teman, semua apa yang kita lalui di Kolabjar ini tetap akan kami lakukan backupan di aplikasi Sinergi. Ya. Seperti laporan rancangan aktualisasi, tetap juga nanti di-upload ke dalam aplikasi Sinergi. Ya, tidak perlu lagi teman-teman bilang, Pak Cep, kenapa kita dua menggunakan aplikasi? Kenapa tidak satu? Ya sudah seperti itu, ya. Teman-teman patuhi saja ya. Ini tidak membutuhkan apa namanya fisik atau tenaga yang berlebihan juga untuk kayak mengupload seperti ini. Oke? Nah, ini untuk memudahkan kami juga nanti teman-teman karena kami juga nanti akan diakreditasi. Jadi teman-teman bantu kami, insya Allah kami bisa bantu teman-teman semua. Seperti itu. Tinggal paham saja. Baik. Lagunya aneh gitu, bila engkau izinkan. Iya. Kecukupan di hatimu. Ini terdengar suara teman saya.
Nah, ini ribet ya, karena di sini Zoom semua ini teman-teman, ini banyak. Ini Morowali Utara berjalan, ya, Latsarnya Morut berjalan, kemudian Latsarnya provinsi juga berjalan nih, ya. Provinsi kami 11 angkatan, Morowali Utara ada 9 angkatan, ya. Parigi 2. Ini akan berjalan terus ini. Donggala menanti 5 kelas. Banggai juga menanti 5 kelas. Nah, teman-teman, kemudian masuk ke dalam list laporan aktualisasi. Ini akan tampil di sini ya. Jadi ketika teman-teman mengisi di sini akan tampil di sebelah kanan. Nah, laporan minggu ini, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Ini kapan Pak Acep? Oke, kita buka ya. Oke, ini sama ukuran file maksimal 10 MB. Ini laporan progres dari teman-teman. Teman-teman kan off ini. Teman-teman seminar, setelah teman-teman melakukan seminar, ya, kemudian teman-teman akan off class atau masa habituasi, ya, mengaktualisasikan nilai-nilai yang teman rancang pada saat seminar rancangan aktualisasi, ya. Jadi misalnya hari ini seminar, nah, akan diperbaiki, kemudian teman-teman besoknya sudah mulai off class, masa habituasi. Nah, apa itu Pak Cep, masa habituasi? Teman-teman akan membuktikan apa yang teman-teman seminarkan pada tahapan rancangan aktualisasi. Jadi teman-teman membuat janji dengan penguji nantinya, ya. Saya sampaikan di awal, untuk seminar itu ada siapa semua di dalam room. Dalam room Zoom ada penguji, ada coach, ada kalian, serta kemudian ada mentor atasan langsung teman-teman, ya. Ada mentor, kemudian ada PIC dan evaluator yang memang nanti sudah dibagi mengatur jalannya seminar di tiap-tiap kelompok. Jadi teman-teman, ya nanti nama mentornya ini harus dikumpul memang kalau bisa dari sekarang. Ya, masing-masing nanti kelompok ketua yang ada bertanggung jawab di kelompoknya bisa, ya, dikirimkan memang ke masing-masing PIC dan evaluator untuk nanti kemudian dipetakan memang. Kalau saya dari awal ya bisa disusun memang nama-nama apa diberikan memang ke PIC atau evaluator yang bertugas nama-nama mentor. Mungkin nama mentor dan jabatannya. Di nama peserta, nama mentornya siapa, jabatan mentornya apa. Seperti itu. Nantilah diinformasikan oleh teman-teman PIC dan evaluator, ya, diingatkan kembali. Nah, itu untuk memudahkan, ya, teman-teman PIC dan evaluator untuk menyusun jadwal seminar nanti. Nah, kemudian setelah teman-teman seminar tadi yang saya sampaikan tadi, teman-teman habituasi membuktikan apa yang teman-teman janji kepada penguji. Saya mau buat ini, mau buat ini, mau buat ini, Pak. Ya, dari kegiatan melahirkan tahapan kegiatan, dari tahapan kegiatan menghasilkan sebuah nilai itu yang kalian habituasikan dalam masa habituasi kurang lebih 30 hari, 1 bulan, ya. Dari kegiatan tadi itu kan menghasilkan sebuah nilai, ya, itu yang kalian buktikan ke penguji. Kegiatannya apa, produknya apa, nilai yang dalam tahapan kegiatan itu nilai apa yang dihasilkan, ya. Karena itu yang kalian akan internalisasi atau dihabituasikan pada masa off class 30 hari. Nah, balik lagi. Nah, misalnya ini laporan minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, itu nanti progres laporan teman-teman. Minggu pertama sudah sampai di mana progresnya, diupload. Minggu kedua sudah sampai mana progresnya, diupload. Minggu ketiga, minggu keempat. Ya, nanti bisa diskusi dengan masing-masing coachnya. Nah, tiba di laporan pelaksanaan aktualisasi. Ini sebelum H-1, sebelum aktualisasi dimulai atau seminar aktualisasi, ini sudah klasikal nanti. Pak Indro dan kawan-kawan akan bergerak ke Parigi. Ya, nanti mereka ingatkan ya, jangan lupa upload di Kolabjar dan Sinergi. H-1 persis sebelum teman-teman besoknya mau evaluasi aktualisasi, ya, atau seminar aktualisasi, seminar hasil, teman-teman sudah mengupload laporan aktualisasinya dalam Kolabjar dan Sinergi. Nanti akan dibuatkan juga Sinergi. Kenapa? Ya, karena itu backupan kami, ya. Bantu kami untuk kemudian nanti kami diakreditasi. Nah, ini untuk laporan aktualisasinya. Ya, sama, filenya tidak melebihi maksimal 10 MB.
Ya, nanti juga teman-teman PIC dan evaluator membantu teman-teman mengingatkan untuk mengupload dalam kedua aplikasi, Collabjar maupun Sinergi. Nah, ini nanti ada catatan coach. Ya, ini catatan rancangannya seperti apa, catatan pelaksanaan aktualisasinya. Nah, ini jadwalnya, jadwal sidang rancangan, jadwal sidang pelaksanaan. Ini nanti dimasukkan oleh PIC. Ya, ini melihat di sini nanti PIC yang masukkan ini. Orang Pak Indro dan kawan-kawan ini yang bertugas, Pak Ahmad. Dimasukkan kapan tanggal rancangannya, kapan sidang pelaksanaannya. Oke. Nah, kemudian setelah laporan aktualisasinya diupload, ujian. Setelah ujian ada perbaikan-perbaikan, penyempurnaan kembali laporan yang mungkin dikoreksi oleh penguji. Ya, mungkin masih ada dikoreksi oleh penguji. Kemudian teman-teman rubah, kemudian ada laporan final. Nah, laporan final ini teman-teman ingat, jangan sampai keliru menulis judulnya ya. Judul sesuaikan, disesuaikan ya. Judul yang ada memang di laporan. Jangan lagi berubah judulnya beda, yang teman-teman masukkan beda. Ya, karena ini akan terbit di sertifikatnya teman-teman. Dia akan terintegrasi langsung dalam proses penerbitan sertifikat. Jadi judul ini laporan final. Ini sudah final ini, sudah habis perbaikan penyempurnaan laporan hasil. Kemudian diupload kembali laporan finalnya, sudah final. Kemudian diupload. Kalau untuk cara uploadnya saya tidak perlu lagi, karena teman-teman pasti sudah terbiasa mengupload dan lain. Nah, oke. Ini saja teman-teman, ada 3 item dalam aplikasi Collabjar yang difokusi. Ya, kalau untuk yang lainnya silakan menyesuaikan. Kita, iya Pak Indro. Oh, Pak Indro aktif. Oke. Iya. Teman, kita masuk ke dalam aplikasi Sinergi ya. Ini waktu oke, jam 11 ini teman-teman. Jadi ada pertanyaan teman-teman ya. Saya rasa mudah ya, teman-teman semuanya. Kita masuk dalam satu aplikasi lagi, aplikasi Sinergi. Recording in Pindah ke summoning room. Oke. Nah, perlu saya ingatkan sebelum masuk ke dalam aplikasi Sinergi, teman-teman semuanya, ya, nanti ini diingatkan kembali di materi, mungkin materi overview kebijakan. Saya sampaikan di awal bahwa teman-teman, segala tindak tanduk yang teman-teman lakukan dalam pembelajaran virtual ini akan dinilai langsung oleh rekan-rekan yang bertugas, ya. Teman-teman dipantau, ya. Dipantau oleh rekan-rekan yang bertugas, dan termasuk teman-teman yang ada di BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Ya, jadi apapun yang teman-teman lakukan, misalnya kalau mau ke toilet dan lain sebagainya, itu ditaati, silakan di chat, di kolom chat. Ya, di kolom chat izin Pak ke toilet, izin dan lain sebagainya. Karena ya jangan kalian pikir teman-teman yang bertugas tidak membaca itu. Mereka lihat ya, siapa yang sering izin, siapa yang izinnya lama, mereka akan memantau terus. Ya, memantau terus kameranya. Siapa yang lama tidak diaktifkan kameranya, di-off-kan. Ya, itu akan menjadi kewenangan dari teman-teman PIC dan evaluator yang bertugas untuk memberikan penilaian terkait dengan sikap perilaku teman-teman, termasuk rekan-rekan yang ada di BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Seperti itu. Ya, harapan saya teman-teman bisa bekerja sama, ya. Karena bukan cuma PIC evaluator juga, saya tambahkan lagi pengampu materi juga melihat. Nah, ini jangan sampai pengampu materi telepon-telepon PIC dan evaluator yang bertugas. Pak, ini kenapa ini yang belum masuk? Ini di mana? Ya, seperti itu ya. Jadi, seperti itu. Pengampu materi juga itu biasa mengabari kami. Mengabari teman-teman yang bertugas. Ini kok belum masuk? Ini kok kameranya tidak aktif-aktif dari tadi. Dari saya menjelaskan. Karena akan terlihat itu teman-teman. Ketika teman-teman dibagi ke dalam 10 orang, masing-masing kelompok, itu akan terlihat sekali. Orang-orang yang sering menonaktifkan kameranya saat pembelajaran berlangsung. Ya. Kalau izin boleh, tapi jangan izin terus. Ya, baru 2 menit chat lagi. Izin. Nah, ini harapannya teman-teman bisa bekerja sama. Ingat, pembelajaran sinkronus kalian dibebas tugaskan. Ya. Kalau asinkronus sesuai regulasi kalian dapat dibebas tugaskan. Ya, tapi tetap melihat dari
beban tugas, beban pembelajaran. Ya, ingat pembelajaran sinkronus teman-teman dibebas tugaskan. Ya, kecuali ada hal-hal yang urgent misalnya. Misalnya kalau diundang bupati dan lain sebagainya, misalnya ini sudah tidak bisa lagi ditawar-tawar, silakan teman-teman melapor ke PIC atau evaluator yang bertugas. Dan teman-teman di BKPSDM juga tentunya. Ya, ada kemarin dia di Morut itu, teman-teman di Morut, dia tidak izin dengan saya, tiba-tiba dia langsung diundang saya di ini Pak. Ini saya bilang masalah apa, kendalanya di apa, kenapa sampai ditugas, urgensinya di mana? Karena ini pembelajaran sinkronus, sudah jelas di aturan, ya, regulasi sudah jelas di Keplan. Itu ada 2 Keplan yang mengatur tentang pelatihan dasar ini. Keplan 581 dan 580. 580 mengenai kurikulum, 581 mengenai pedoman penyelenggaraan. Jadi di situ diatur sudah teman-teman. Kalian pada saat pembelajaran sinkronus dibebas tugaskan. Pada saat pembelajaran sinkronus dibebas tugaskan. Ya, sinkronus apa? Tatap muka secara virtual. Kalau asinkronus dapat dibebas tugaskan, berarti bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari beban tugas yang diberikan masing-masing pengampu materi. Seperti itu. Oke, saya rasa teman-teman, orang-orang terpelajar semua, orang-orang terdidik semua bisa melapor, bisa melakukan komunikasi kalau ada hal-hal yang memang sifatnya urgensi. Silakan dikomunikasikan dengan teman-teman PIC atau evaluator yang bertugas. Pak, saya mohon izin, saya diundang ini. Kalau perlu dilampirkan suratnya atau apa undangan yang memang betul-betul Bapak undangannya urgensi sifatnya. Ya. Oke, itu saya ingatkan ke teman-teman sekalian. Oke. Izin Saya Pak Acep, sebelum Iya. masuk ke sinergi boleh saya tambahkan sedikit. Iya, silakan Bu Emi, betul. Rekan saya tambahkan dulu Bu Emi. Saya mohon izin Bu Emi sebentar ke toilet teman-teman. Ya, Saya hanya silakan Bu Emi. menambahkan untuk ini saja Pak Acep, mengingatkan untuk teman-teman angkatan 14 berarti sudah hari ini ya mulai mengisi absen di Kolabjar dan Sinergi. Jadi untuk absennya ini bagaimana Pak Acep? Apakah di kedua-duanya di Kolabjar dan Sinergi atau Iya, fokusnya di Sinergi, di Kolabjar, tapi jika terjadi maintenance di Kolabjar baru beralih ke Sinergi atau kedua-duanya Pak Acep? betul. Sebentar Bu Emi, sebentar. Saya sebentar saya tanya. Oke, teman-teman. Jadi kita fokus absensinya Bu Emi, presensinya di Kolabjar saja ya. Di Kolabjar. Ketika ada kendala di Kolabjar, teman-teman bisa beralih ke Sinergi. Oke? Berarti Manfaatkan tinggal dulu Kolabjar. disampaikan ke PIC-nya ya. Misalnya pada saat hari ini melakukan absen di Kolabjar tapi ada kendala, langsung sampaikan ke PIC bahwa tidak bisa absen di Kolabjar supaya PIC mengarahkan untuk mengisi absen di Sinergi ya Pak Acep ya. Betul. Nanti teman-teman PIC, evaluator yang bertugas mohon diingatkan ya. Fokus saja dulu di Kolabjar. Kalau ada kendala, silakan masuk ke Sinergi. Oke? Dan Nah, itu juga nanti urusannya sedikit saya rekan-rekan tambahkan PIC dan untuk evaluator yang teman-teman merekap. di antara teman-teman ini harus ada yang saling mengingatkan ya, karena selalu Iya. itu Ibu mohon maaf saya lupa mengisi absen, Bapak saya mohon maaf saya lupa isi. Kami tidak bisa berbuat apa-apa jika teman-teman lupa untuk mengisi absen ya. Jadi Ya. ini yang paling kami tegaskan, kami tidak bisa berbuat apa-apa jika teman-teman lupa untuk mengisi absen. Jadi waktu absen itu pagi jam 7 sampai jam 9, kemudian absen sore dari jam 3 sore sampai jam 4. Jadi tolong dicatat atau tolong dikasih pengingat di HP masing-masing waktu untuk mengisi absen. Jadi di WA grup itu ada yang saling mengingatkan, teman-teman jangan lupa sekarang isi absen pagi. Ayo teman-teman, jangan lupa absen sore. Jadi seperti itu ya, ada yang saling mengingatkan. Karena selalu itu pasti
Pak Acep atau Pak Indro, maaf Pak, tadi saya Zoom tapi saya lupa isi absen ya. Sudah, kalau sudah lupa ya sudah lewat. Kami tidak bisa berbuat apa ya. Jadi nanti rekapan absen itu nanti tetap akan kami lakukan sebagai PIC dan evaluator itu nanti akan merekap absen Bapak Ibu, baik di absen pagi maupun absen sore. Jadi itu yang kami mohon untuk lebih memperhatikan waktu-waktu mengisi absen nanti. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti kalau untuk angkatan 15, jika memang sampai tiba waktu pembelajaran Zoom, tapi belum terbuka kelasnya di Kolabjar, berarti nanti fokusnya di sinergi dulu. Ya, seperti itu. Jadi absennya tetap di sinergi. Oke, silakan Pak Jep. Iya, terima kasih banyak Bu Emi untuk penguatannya. Ya, jadi teman-teman fokusnya nanti di Kolabjar dulu. Ketika ada kendala, teman-teman bisa beralih ke sinergi. Nah, Ibu Emi, kita masuk ke aplikasi sinergi saat ini ya, sekarang. Nah, teman-teman, ini aplikasi backupan, ya. Terlihat sinerginya, Bu Emi? Ya. Iya, terlihat. Pak Indro, saya tidak bisa masuk ini karena saya belum tak enroll di anu. Di apa Oh, namanya? Bisa akunnya Pak Angkatan Indro 14. dibacakan dulu? saya WA Pak Acep. Iya, takut nanti. Oh, dibuka peserta ini aku. Atau tidak di-enroll saja Pak Acep di kelasnya Pak Indro supaya bisa masuk toh. Bisa di Iya. Izin untuk enroll saya belum paham. Apa namanya Pak Indro? Bu Emi. Iya. Tunggu sebentar, saya ke ruangannya Bu Emi dulu. Ya, Pak Indro. Oh, ini. Oke. Ya. Bisa. Akses. Selagi masih bisa diakses. Kenapa, Wan? Oke, Indro. Pak Indro, passwordnya apa, Pak Indro? Ya, untuk teman-teman juga ada akun, sudah ada akun ya, sudah dibagikan akunnya teman-teman untuk masuk di sinergi. Kalau di Kolabjar tadi kan masuk menggunakan NIP username-nya, kemudian passwordnya juga NIP ya. Untuk sinergi teman-teman sudah masuk teman-teman? Sudah, mohon maaf sudah. Yes, aku log out. Oke. Teman-teman untuk sinerginya sudah dibagi akunnya teman-teman semua? Loginnya menggunakan apa? Sudah ya? Belum ada, Pak. Mbak? Belum ada? Ya, belum ada. Belum, Bapak. Oh iya. Nanti Username-nya itu menggunakan NIP, Pak Acep. Passwordnya Bagaimana? langsung. Untuk username semua peserta itu menggunakan NIP, username-nya NIP dari masing-masing, kemudian passwordnya Latsar Pagar 2025. Latsar? Pagar 2025. Oh, Latsar Pagar 2025. Huruf kecil semua Latsarnya Bu Emi ya? L-nya kalau tidak salah huruf besar itu. Oke, L-nya huruf besar.
Latsar Coba pagar silakan Cok. 2025. Ya, L-nya huruf besar. Oke. Nah, ketika tampil seperti ini, teman-teman, saya tampilkan dulu angkatan 14 ya. Ini Parigi Mautong ya, ini sudah dilakukan konfigurasi oleh rekan saya Pak Indro ya. Jadi ada beberapa item juga di dalamnya yang harus dipenuhi. Pertama, ini persyaratannya teman-teman harus atau sudah mengupload ini ya. Sudah ya? Oh, belum ya? Silakan nanti teman-teman mengupload SK CPNS 80%, kemudian mengupload surat pernyataan melaksanakan tugas, kemudian upload surat keterangan berbadan sehat, upload surat tugas mengikuti latsar, upload surat pernyataan lampiran 5, kemudian upload surat pernyataan kesediaan mentor. Nah, kemudian upload pas foto. Keterangan pas foto, upload pas fotonya sudah ada di dalam ya. Deskripsinya sudah ada di dalam. Silakan teman-teman sesuaikan. Itu persyaratan. Ya. Batasnya sudah diberikan batas. Ini sudah sampai tanggal 23 Agustus. Tanggal berapa ini? 21 ya. Nanti saya sampaikan ke Pak Indra kalau misal teman-teman ada yang ini bisa mungkin ditambah lagi harinya Pak Indra, mungkin 1-2 hari ditambah ya. Nanti diedit saja di sinerginya. Kalau Siap. teman-teman atau kalau sudah ready semua aman ya. Silakan Ya. diupload dulu, dikejar dulu Semua sampai tanggal itu. 20, sampai tanggal 20 ya. Bagaimana Pak Indra? Saya rasa sudah ready semua itu. Mereka tinggal Oke. nunggu aja itu. Ya, kalau sudah ready semua nanti teman-teman silakan. Kalau belum, silakan dijapri Pak Indro ya. Tapi jangan juga kalian japri 1-2 minggu baru dijapri Pak Indro ya. Sudah kadaluarsa ini sinergi teman-teman baru japri Pak. Saya baru mau masukkan ini surat keterangan berbadan sehat. Sudah mau seminar orang. Nanti Pak Indro langsung ambil keterangan berbadan sehatnya nanti di Parigi berarti nanti klasikal. Iya toh? Iya, cocok. Nah, Nah, ini info pelatihan. Jadi Pak Indro ini sudah mendesain atau teman-teman yang PIC lain sudah mendesain juga. Tampilannya mungkin beda, tapi substansinya sama, ya. Ada yang sudah Teman-teman, sebentar teman-teman. Saya angkat ya. Ini orang tua sebentar ya. Ibu saya mau menelpon sebentar. Saya angkat. Oh iya. Mohon. Ya, teman-teman, tolong dilihat chat Zoom. Ada Ibu Emi sudah berikan link untuk sinergi. Tolong terus disimpan di perangkatnya. Koordinator Ibu Emi. Kenapa? Peserta ini menjadi mentor. Hebat. Almarhum. Teman-teman, saran saya kalau boleh untuk password username itu tidak usah diganti ya, nggak usah diganti yang aneh-aneh. Karena saya khawatirnya nanti teman-teman akan lupa karena di saat 30 hari off class, teman-teman itu pasti tidak akan membuka link untuk masuk di sinergi. Takutnya nanti ada mungkin yang reset komputer laptopnya, akhirnya lupa lagi apa namanya akunnya ya. Jadi kalau boleh tetap menggunakan saja username dengan password yang sudah kami sarankan. Mau mengganti sih silakan, yang penting yakin tidak akan dilupakan. Tidak akan terlupa ya. Karena jangan nanti pas masuk klasikal, aduh ibu saya lupa sih punya password kemarin karena saya ganti ya. Siapa yang mau tahu lagi?
Karena yang tahu itu Bapak Ibu sendiri. Iya, untuk teman-teman 14, apakah persyaratannya sudah ada semua itu untuk Untuk penguploadan? pas fotonya Pak Indro sudah juga ya? Iya, baik Bapak Ibu. Ini sudah jam 11. Baik. Mohon izin Bu Emi, Pak Indro. Saya tadi mau nerima telepon dari ibu saya ya, teman-teman. Ya, Jadi orang tua. saya, iya, saya harus angkat ini teman-teman karena siapapun itu, entah presiden yang mengundang kita, kalau orang tua saya sudah menelpon, tidak ada alasan, saya harus angkat. Ya, Iya, sekolah pun seperti itu begitu. biasanya. Dalam rapat pun saya tinggalkan biasa itu kalau orang tua manggil. Iya, terima kasih banyak teman-teman. Kita lanjut. Eh, ini info pelatihan. Ini sudah di apa namanya? Dikonfigurasi oleh Pak Indro, dibuat seperti ini desainnya. Nanti kalau angkatan 15 berbeda, tapi substansinya sama ya. Biasanya tampilannya saja yang berbeda. Kalau sama mirip mirip seperti Pak Indro, ya berarti alhamdulillah. Tapi kalau beda-beda, tapi substansinya sama kok. Ya, cuma tampilannya biasanya inovasi-inovasi dari teman-teman PIC. Karena memang diajar untuk berinovasi terus kami di BPSDM ini ya, Pak Indro. Oke. Ini untuk info pelatihan, surat pemanggilan, jadwal pelaksanaan, jadwal pembelajaran, pembagian kelompok. Nah, kehadiran di sini absensi, presensinya di sini teman-teman. Kalau bermasalah di Kolabjar, baru teman-teman masuk dalam absensi yang ada di sinergi. Ya, silakan disesuaikan waktunya. Ada juga nanti tinggal diklik saja absensi atau presensinya ini, daftar hadirnya akan terlihat di situ tanggal sekian, silakan di absen di situ. Jam sekian batas presensinya. Nanti Pak Indro juga dan evaluator mengingatkan teman-teman ya. Mengingatkan dan jangan juga diingatkan terus sama Pak Indro, tapi teman-teman juga masing-masing ya saling berempati ya, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain ya. Nah, kemudian ini biodata pengampu materi. Kalau ingin melihat biodatanya di sini, kalau di download silakan. Materi pembelajarannya agenda 1, 2, dan 3 sudah dibagi juga ya. Sudah dibagi masing-masing. Ada RBPMP, ada bahan tayang dan seterusnya ya. Nah, ini silakan teman-teman melihat terbiasa untuk masuk dalam aplikasi baik Kolabjar maupun Sinergi ya. Silakan teman-teman masuk. Nah, kemudian ini pembelajaran agenda 2. Di sini ada deskripsinya. Ya, pembelajaran agenda 1 hari ke-1. Kamis misalnya 21 Agustus jam sekian sampai jam sekian ini pembukaan. Kemudian materi ini materi overview ya. Jadi silakan teman-teman sering untuk membuka aplikasi Sinergi atau Learning Management System. Ini harinya sudah dibagi oleh Pak Indro. Nah, ini untuk upload tugas, teman-teman. Sama juga. Upload tugas individu dan upload tugas kelompok. Ya, terbagi dua juga. Upload tugas individu berarti tugas individu. Masing-masing peserta mengupload. Kalau upload tugas kelompok mungkin hanya cukup ketua kelompoknya saja. Tapi di laporan kelompoknya, namanya tetap dicantumkan. Nama-nama ini semua ya, di covernya. Oh, misalnya Anissa, Isra, ya misalnya angkatan 14 ya, Anies. Sudah tahu kan semuanya kan? Ya, nanti ketua kelompoknya saja yang upload. Nah, ini untuk upload tugas individu, kelompok, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan ditambahkan oleh Pak Indro ya. Ini masih upload tugas individu agenda 1 ya. Jadi semangat Pak Indro. Ini baru hari pertama Pak Indro lakukan konfigurasi. Masih banyak ke bawah ya. Hari-hari kedua lagi masih dibuat lagi seperti ini. Tergantung skenario dari Widya Suara. Kalau misalnya Pak Indro memasukkan tugas individu dan kelompok, ya, misalnya di situ dia Pak Indro masukkan tugas individu dan tugas kelompok, tapi ternyata Widya Suara hanya memberikan tugas individu atau hanya tugas kelompok, diabaikan saja kolom. Misalnya diberikan tugas individu, tidak ada tugas kelompok, berarti uploadnya di ruang penguploadan tugas individu, di tugas kelompok diabaikan saja, ya, seperti itu. Nah, nanti Pak Indro tinggal menyesuaikan. Kalau skenario-nya hanya tugas individu, berarti tugas kelompoknya dihapus saja Pak Indro. Ya, kalau dia ada tugas kelompok, tidak ada tugas individu, berarti tugas individunya dihilangkan, hanya tugas kelompok saja. Tapi kalau sudah terbuat seperti itu, Pak Indronya lupa hapus, ya silakan teman-teman menyesuaikan ya. Tidak perlu lagi Pak Indro, tapi diingatkan saja tidak masalah. Pak Indro yang diingat, Pak, ini hanya tugas kelompok Pak, tidak ada tugas individu. Boleh. Ya, tapi Ya, tidak perlu sesuaikan aja. diperdebatkan. Pak, ini kenapa ada dua ruang tugas Iya. ini?
Tugas individu dan tugas kelompok. Ya disesuaikan saja. Kan Yang saja. menjadi penugasan dari masing-masing pengampu materinya apa? Ya, itu akan berbeda. Karena pengampu materi dibagi menjadi 4 orang, 4 kelompok. Nah, ini untuk evaluasi penceramah dan pengampu materi. Nah, ini teman-teman wajib mengisi. Evaluasi ini membantu kami untuk melakukan evaluasi terhadap pengampu materi. Ya. Jadi para pengampu materi, penceramah dan lain sebagainya ini juga dievaluasi oleh kami penyelenggara. Ya. Mereka kami evaluasi juga. Seperti itu. Bentar, teman-teman. Nah, jadi kami evaluasi juga, kami berikan penilaian juga. Ya. Karena ini akan direkap juga. Ya. Dan akan disampaikan pada saat rapat-rapat akhir tahun biasanya. Ya, ini membantu kami untuk diakreditasi. Ya, jadi silakan disesuaikan untuk evaluasi ceramah, penceramah, narasumber dan pengampu materinya. Harap diisi teman-teman ya. Di situ juga ada kolom catatan. Kalian beri nilai, kalian beli catatan. Catatannya jangan tidak perlu takut. Misalnya, oh ini mengajarnya terlalu bikin mengantuk dan lain sebagainya. Misalnya, oh tidak kurang kreatif, oh terlalu eh, apa, terlalu datar cara mengajarnya, susah disulit dipahami dan lain sebagainya. Silakan teman-teman masukkan. Jangan takut bahwa teman-teman tidak akan kami bocorkan juga siapa yang menyampaikan seperti itu. Ya, kami jaga kerahasiaan datanya. Oke, ini untuk agenda 1 sudah diberikan Pak Indro di akhir materi agenda 1 untuk evaluasi penceramahnya. Jadi nanti ya ketua kelas atau sekretaris atau bendahara yang terbentuk pada saat setelah materi dinamika kelompok atau iya dinamika kelompok nanti ada ya. Kalian akan membuat komitmen atau kesepakatan kelas seperti apa. Terbentuk nanti ketua kelas, sekretaris atau bendahara. Nah, itulah yang akan bertanggung jawab untuk teman-temannya, teman-teman angkatannya. Ya. Jadi kalau ada sesuatu silakan lapor ke ketua atau sekretaris atau bisa langsung japri ke Pak Indro, silakan. Seperti apa nanti eh, model komunikasi teman-teman dengan PIC dan evaluator. Tapi kalian yang bertanggung jawab ya, yang menjadi pengurus kelas. Ya, setelah materi dinamika kelompok, setelah dinamika kelompok nanti ada agenda dinamika kelompok itu teman-teman membuat komitmen kelas seperti apa. Ya, yang tadinya tidak saling kenal jadi mengenal. Ya kan? Yang tadinya mungkin jaim-jaim, ya sudah terlihat aslinya seperti itu. Jadi nanti skenario dinamika kelompok itu nanti pengampu materi yang memberikan seperti apa skenarionya. Oke, ini untuk evaluasi. Nah, ini masuk lagi materi pembelajaran agenda 2 yang berakhlak. Nah, itu ada 7 mata pelatihan di dalamnya ya. Nanti itu ada pembagiannya sudah dibagi, sudah diatur oleh Pak Indro. Nah, silakan teman-teman masuk sering menggunakan aplikasi baik Collabjar maupun Sinergi. Adapun perubahan-perubahan, teman-teman, perubahan-perubahan schedule, pembelajaran dan sebagainya nanti akan disampaikan langsung ke grup WA biasanya. Ya, untuk mengantisipasi ketika Pak Indro belum sempat mengedit atau mengubah dalam aplikasi Sinergi, maka Pak Indro dan kawan-kawan yang bertugas akan menginformasikan melalui grup WA. Oh, ada perubahan jam, ada perubahan ini. Ya, itu situasional ya. Situasional. Oke. Nah, ini teman-teman cukup sekian teman-teman. Ini sudah mau setengah 12 ya. Saya rasa ini bisa teman-teman pahami ya, bisa teman-teman mengerti ya. Jadi persyaratan dulu diupload ya sebelum masuk ke dalam pembelajaran-pembelajaran ini ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Kita akhiri teman-teman. Saya kembalikan ke Bu Emi dan kawan-kawan PIC Evaluator atau mungkin ada yang ditambahkan oleh tim-tim kita dari BPSDM atau dari BKPSDM, saya silakan. Oke, baik. Terima Ya, kasih Pak baik. Acep. Ya, silakan Bu Emi. Ya, mungkin dari teman-teman panitia BKPSDM mungkin ada juga yang mau disampaikan. Silakan. Oke. Bu Yulvia kayaknya. Ya. Kalau rekan evaluator yang bertugas atau PIC, saya silakan untuk memberikan sepatah dua patah katanya atau rambu-rambu yang harus teman-teman nanti
patuhi atau seperti apa ya. Ini ada beberapa PIC dan evaluator kita nanti bersama-sama teman-teman di Kabupaten Parigi Ya. Motong ya. Oke. Jadi nanti teman-teman saya ingatkan kembali bahwa itu dari masing-masing WI nanti yang akan memberikan materi di masing-masing kelompok. Itu pasti biasanya berbeda-beda ya untuk memberikan penugasan. Ada yang cuma memberikan tugas kelompok, ada yang cuma tugas individu, kemudian mungkin waktu uploadnya juga yang berbeda-beda. Jadi nanti tinggal teman-teman koordinasikan ke PIC dan evaluatornya ya. Bahwa izin Pak Indro, kami diberikan tugas kelompok, tapi waktu uploadnya batas sampai hari ini, tanggal sekian, jam sekian ya. Jadi nanti tinggal Pak Indronya yang akan menyesuaikan. Baik. Nah, biasanya ada juga yang materinya itu nanti di hari terakhir agenda Pak Indro. Biasanya dari WI, misalnya agenda 1, ya agenda 1 itu kan ada 3 hari. Misalnya Iya. Senin, Selasa, Rabu. Hari Senin penugasan, biasanya nanti Rabu malam jam 12 malam baru batas waktu Baik. upload Iya. tugas-tugas mereka. Nanti Bu Emi, setelah selesai pemaparan ya. mohon izin Bu Jadi Emi, Pak Indro dan teman-teman tinggal kawan-kawan, mohon izin menyesuaikan saya saja. bergerak Ya, ke provinsi dulu Bu Emi ya. Siap, Ke latar silakan. Makasih provinsi banyak dulu Pak Bu Cep. Emi. Pak Indro, Siap, siap. Makasih banyak saya Pak Cep. bergerak ke oke, latar terima provinsi kasih dulu. Pak Cep Ada, atas waktunya. iya baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Semangat semuanya. Insya Allah dimudahkan semua dalam mengikuti latsar ini ya. Sampai Amin. tuntas kalian semua bisa lulus dengan sertifikat sangat memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih. teman-teman, sebelum kita tutup sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Masih ada waktu 15 menit ya. Ibu Emi. Izin Ibu, Ya, izin Pak Arif, silakan. ya mewakili Pak Kaban. Untuk kabarnya kami sendiri, insya Allah nanti habis sholat zuhur, beliau akan membawakan materi MTSL. Diharapkan untuk teman-teman CPNS yang mengikuti Latsar, usahakan hadir jam 1 pas ya, supaya pimpinan sudah standby, tinggal memberikan materi. Karena kalau dilihat dari ada materi ini lumayan agak banyak. Karena dari beliau sendiri berpesan sama kami, dia membawakan materi tersebut, artinya dia memberikan arahan. Ibaratnya ada orang tua ke anak, ke anak-anaknya. Jadi apalagi beliau sudah dari latar belakangnya sendiri sudah beberapa UPD, kaban dengan kepala dinas. Jadi untuk itu kami harapkan buat teman-teman Latsar CPNS diharapkan hadir jam 1 pas ya. Sudah sholat zuhur karena beliau sudah janjikan seperti itu. Tapi Ibu Emi, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas informasinya Pak Arif. Ya, jadi dimohon kepada teman-teman PIC evaluator untuk standby setengah 1 ya. Jadi jam 12.30 room sudah Siap. terbuka. Jadi teman-teman sudah silakan join semua. Nanti pada saat Pak Indro atau siapa nanti yang sebagai moderator sudah bersuara, nanti langsung aktifkan ke semua kameranya. Dan dimohon untuk menonaktifkan speaker selama pembelajaran berlangsung. Tolong ya, jangan sampai ada keluar suara-suara yang eh, mempengaruhi jalannya materi nanti. Jadi tolong masing-masing Bapak Ibu teman-teman untuk kontrol speakernya ya. Nanti di saat diminta untuk menanggapi atau bertanya, Aman. silakan di-on kembali speakernya masing-masing. Seperti itu ya. Jadi mohon kerjasama dari teman-teman agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Jadi mohon untuk tepat waktu dan mematuhi segala aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Oke, izin Pak Arif nanti untuk sebentar materi MPSL. Ya, Untuk siap. moderator apakah dari BKPSDM yang akan memoderatori Pak Kaban? Siap-siap Ibu. Nanti kami Oke. Ya, siap. Jadi fasilitasi. oke. Jadi Ya, silakan. izin Indro Gede. nanti dari panitia BKPSDM yang akan menjadi moderator pada saat materi Siap. MTS. Oke. Nanti Pak Iya. Indro menyiapkan room Ya, makasih fasilitasi. Pak Arif. Siap-siap Bapak. Oke. Buat Ada teman-teman masih ada ya. yang mau disampaikan silakan. Jangan lupa ya. Ya, tetap menggunakan atribut lengkap ya. Tetap Ya. menggunakan pakaian putih hitam, kitanya hijabnya hitam polos. Ya, ada yang bertanya Pak Gede dari 14. Iya Pak, Silakan saya Pak ingin Gede. bertanya untuk
surat-surat yang diupload ini untuk surat pernyataan lampiran 5, surat pernyataan kesediaan mentor ini belum ada kayaknya Pak. Setahu saya itu bagaimana itu Pak? Oh, kemarin di surat izin Pak Arief, di surat pemanggilan peserta kemarin belum ada dilampirkan format surat pernyataan kesediaan mentor, belum ada ya? Iya, untuk surat tugasnya sendiri kita masih menunggu Pak Sekda. Ibu sudah Pak Sekda baru ada di tempat, beliau Oh baru iya, ada. baik. Kemungkinan hari ini atau besok sudah ditandatangani. Oke, baik. Berarti izin Pak Indro mungkin boleh ditambahkan waktu mereka untuk batas waktu Iya, upload berkas-berkasnya mungkin boleh ditambah seminggu lagi Oke, karena seminggu lagi. nanti untuk format pernyataan kesediaan mentor nanti boleh Pak Indro share di WA game mereka nanti masing-masing. Nanti saya kirim ke Pak Indro, Siap. jadi teman bisa menyiapkan. Oke. Ada lagi teman-teman silakan. Ya Bu, saya bertanya lagi untuk surat keterangan berbadan sehat ini yang digunakan apakah surat yang sudah lama awal tahun kami buat atau dibuat baru lagi Bu untuk keterangan berbadan sehatnya? Ya, Kalau untuk keterangan berbadan sehat itu kemarin sudah memasukkan berkas di BKPSDM. Iya Sudah, sudah Bu. Bu, kan Oke ya. sudah Oke, lama itu baik Bu berkas yang berkasnya. ada saja. Itu berlakunya sampai kapan? Yang saya tahu untuk surat keterangan berbadan sehat itu cuma 3 bulan kayaknya Bu, 3 bulan. Nah, ya sudah yang Yang ada saya saja. tahu Bu. ya sekarang Ya. sudah berapa bulan? Jadi yang Maksudnya sudah dimasukkan di BKPSDM itu saja yang Bapak Ibu upload lagi ya. Yang penting dokter yang bertanda tangan di situ, dokter yang sudah ASN ya. Baik di puskesmas maupun rumah sakit boleh, yang penting dokternya sudah ASN. Oke. Ada Baik lagi Bu. kan? Satu lagi Bu, untuk surat tugas mengikuti latsar ini berarti kami buat di OPD masing-masing Bu. Untuk surat Ada juga tugas ini itu tadi sesuai penyampaian dari Pak Arief itu secara kolektif ya Pak Arief ya, yang Iya, ditandatangani siap oleh Ibu Mas Septa. Koordinator. Iya, untuk surat tugasnya sendiri buat teman-teman ya, supaya tidak Ya. diulangi lagi untuk pertanyaannya. Untuk surat tugas itu dibuatkan secara kolektif, itu yang bertantangan itu Pak Sekda. Jadi usahakan kalau di pertanyaannya nanti jangan ditanya berulang sama ibu bapak di provinsi. Karena kalau Ya. untuk surat tugasnya sendiri itu yang buat itu kami. Nanti secara kolektif yang tantangan Pak Sekda. Terima kasih Ibu Koordinator Tabik. Oke, baik, terima terima kasih kasih Pak Pak. Arief. Jadi nanti kalau sudah ditandatangani oleh Septa, nanti mungkin dari Pak Arief yang akan share ke grup teman-teman. Ya, Jadi satu surat tugas itu saja nanti yang diupload oleh masing-masing peserta, ya. Karena itu sudah secara kolektif. Oke, masih ada lagi? Ya, jika memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau dipertanyakan, mungkin pertemuan kita untuk kegiatan sosialisasi ini cukup sekian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Insya Allah teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Dan saran saya jangan lupa jaga kesehatan dan keselamatan ya. Mungkin dari tempat kerja pulang ke rumah atau dari rumah ke tempat kerja. Jadi masing-masing untuk menjaga kesehatan dan keselamatannya. Semoga semuanya tetap dilancarkan dan dimudahkan sampai pada akhir kegiatan nanti. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong yang sudah hadir juga di room ini. Dan juga terima kasih teman-teman PIC dan evaluator serta Bapak Ibu semua terima kasih. Nanti silakan istirahat, isoma masih ada waktu. Jam 12:30 sudah hadir semua dalam room ya. Sudah join semua dalam room. Jangan nanti dihayo-hayo lagi sama PIC sama evaluator. Jadi semua setiap nanti masuk materi Zoom itu setengah jam sebelum masuk materi semua sudah hadir dalam room. Paling lambat 15 menit sebelum materi semua sudah hadir dalam room. Oke? Yang terlambat akan menjadi catatan PIC dan evaluator. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Pagi, Oke, Bu. terima kasih. Pagi. Dengan ucapan